اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Saghir, nomor hadis 6170. Faslun fil muhalla, fasal pada yang diberi dengan alif lam min hazal harf, dari ini huruf, yaitu huruf qaf yang beralif lam. Hadis-hadis yang akan kita baca ke depan adalah hadis yang diawali dengan huruf qaf yang beralif lam. Hadis pertama, al-qaimu ba'di fil jannah, orang yang bertanggung jawab setelah aku di dalam surga. Al-qaim, orang yang bertanggung jawab, maksudnya bertanggung jawab dengan kepemimpinan, dengan urusan umat. Ba'di, setelahku, fil jannati, di dalam surga. Siapa yang bertanggung jawab setelah Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Walladhi yakumu ba'dahu, dan seseorang yang bertanggung jawab ia. Walladhi yakumu, dan seseorang yang bertanggung jawab ia, ba'dahu, setelahnya, orang setelah aku, yaitu orang setelahnya Sayyidina Abu Bakar, fil jannah, dalam surga. Siapa yang kedua? Sayyidina Umar bin Khattab. Wassalisu warrabi'u fil jannah, orang ketiga, orang keempat dalam surga. Maka empat sahabat ini disebut dengan khulafair rasyidin. Mereka sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi juga berpesan dalam hadis yang lain untuk mengikuti sunnah mereka, untuk mengikuti sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Al-qatil la yarith, orang yang membunuh tidak mewarisi. Al-qatil, orang yang membunuh, la yarithu, itu tidak mewarisi ia. Baik dia membunuh secara langsung, cucu dia bunuh kakeknya, anak dia bunuh orang tuanya, maka harta warisan dari orang tua tidak akan didapati oleh anak yang membunuh tersebut. Baik membunuh secara langsung atau dia menjadi penyebab terbunuhnya orang tuanya. Misalnya di kasus pengadilan, dia yang menjadi saksi sehingga pengadilan memvonis orang tuanya hukum mati. Anak menjadi saksi sehingga orang tuanya divonis hukum mati.
maka anak itu juga tidak dapat warisan. Apabila ada orang tua berkasus anaknya jadi hakim karena berdasarkan bukti dan saksi, sehingga anak memvonis orang tuanya hukuman mati, maka anak enggak dapat warisan. Jadi apapun penyebabnya. Begitu juga seorang anak mengambilkan obat untuk orang tuanya, pasti minumkan salah obat, meninggal, maka anak itu juga tidak dapat warisan. Jadi hadis ini selebar-lebarnya. Yang jelas apabila seorang waris menjadi penyebab kematian mewarisnya, maka dia tidak dapat harta warisan. Al-Qasu, si tukang cerita, yang tadhir itu menunggu ia al-maqta, akan murka Allah. Al-Qasu, si tukang cerita, yang tadhiru itu menunggu ia al-maqta, akan murka Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud si tukang cerita di sini? Di zaman dulu antara penceramah dan tukang cerita itu jelas bedanya. Antara penceramah, pemberi tazkiyah, tasfiyah, irsyad, arahan, nasihat, sama si tukang cerita itu beda. Tukang cerita dia didudukkan satu tempat, kemudian dia akan bercerita di masa-masa lalu. Mungkin dia akan bercerita tentang Majnun Laila, dia cerita tentang Nasiruddin, siapa namanya, Abu Nawas. Kemudian orang akan menyimak ceritanya, atau cerita tentang kancil bersama buaya. Itu al-qas. Tapi dengan berakhirnya waktu sampai sekarang ini, bergeser sampai akhir zaman, kita tidak bisa membedakan lagi antara penceramah dan tukang cerita. Mereka sudah dinaikkan dalam maqam yang sama. Diundang pada satu majelis, lalu dia bercerita, tidak memberikan arahan, tidak memberikan penjelasan, hanya cerita saja. Itu nama al-qas. Nah, al-qas itu dia akan menunggu murka Allah. Kalau sampai cerita yang disampaikan adalah cerita bohong, kalau sampai cerita yang disampaikan adalah menginginkan orang tertawa, kalau cerita yang disampaikan adalah cerita porno, atau cerita yang menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan dikutuk oleh Allah. Tapi kalau ceritanya masih cerita normal-normal saja, cerita 70 SPKI, atau cerita tentang Perang 45, cerita tentang Bandung Lautan Api, tidak ada masalah. Jadi dia terpapar, bisa mendapatkan murka Allah, bisa tidak. Nah, maka pada hari ini sebahagian tukang cerita naik maqam menjadi seorang penceramah. Kalau kita dengarkan dari awal itu hanya cerita. Pertama dia memperkenalkan diri, itu habis 15 menit menceritakan dirinya, sampai bininya sama anak-anaknya dan pekerjaannya. Lepas itu baru menceritakan kampungnya, kemudian cerita tentang orang lain, habis selesai. Itu namanya al-qas. Kemudian mustami', orang yang betul-betul mendengar nasihat, tausiah, ilmu agama, yantazir rahmah,
dia sedang menunggu rahmat Allah. Al-mustami', orang yang betul-betul mendengar, yang betul-betul mendengar. Yantazir rahmah, itu dia menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mustami' dengan sami' beda. Kalau sami' itu tidak ada usaha dari dalam hati, itu namanya sami'. Sama dengan kita dengar kentut kawan, nggak ada usaha dalam hati untuk mendengarkannya, cuman terdengar. Sedangkan mustami', yaitu ada rasa tolak, karena istama'a yastami'u itu penambahan alif sinta, alif sinta di awalnya. Maaf, salah. Istama'a dari sami'a ada penambahan hamzah dan ta, maka binanya adalah mutawa'ah atau takalluf, artinya memaksakan diri, memaksakan diri untuk menghasilkan sesuatu. Jama'tul ibila fajtama'a dzalikal ibil. Jadi ijtama itu muncul dari jama'ah, istama itu muncul daripada sami'a. Wattajir yantazirur rizqa, dan pedagang itu menunggu rezeki. Seorang tajir, pedagang, itu dia sedang menunggu rezekinya, sedang menunggu pembeli, sedang menunggu keuntungan yang akan didapatkan. Wal muhtakir, dan orang yang menimbun, menimbun makanan pokok, menimbun cabai sebelum Idul Adha sehingga harganya naik, menimbun beras, menimbun minyak tanah zaman dulu, menimbun bensin, sehingga apabila naik harganya pada saat itulah dia jual. Yantazirur la'nah, itu dia sedang menunggu kutukan Allah yang diawali oleh kutukan manusia. Ketika manusia mengutuk, kenapa harga barang naik semuanya, padahal kita produksi barang tersebut, padahal barang yang hasil bumi sendiri, padahal barang itu banyak di tempat kita, banjir minyak, baik minyak di buminya apapun, minyak di laut juga ada minyak di Indonesia ini, dalam laut juga ada minyak, tambang minyak lepas pantai. Tapi mahal. Kenapa mahal? Karena ditumpuk mungkin. Maka orang yang menumpuk, menimbun bahan bakar itu akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan naihah, wanita yang meratap. Wan naihah, wanita yang meratap. Wa man haulaha, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, min imra'atin mustami'ah, dari wanita-wanita yang ikut mendengarkan, dari wanita yang ikut mendengarkan, alaihinna, di atas mereka tersebut, laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia semuanya. Ini adatnya jahiliyah, di mana apabila ada orang meninggal dunia, maka mereka akan mengundang orang-orang yang meratap atas mayatnya, dan itu ada sistem arisannya. Ada sistem arisan. Kalau kita datang ke tempat orang meratapi mayatnya,
maka orang itu mesti datang ke tempat kita meratapi mayat kita. Mayat kita itu orang yang mati di keluarga kita. Bahkan ada yang dibayar untuk meratapi. Nah, ada orang yang suka mendengarkannya. Dia enggak meratap, cuma menikmatinya saja. Karena tangisan itu dibuat-buat. Bahkan yang paling kencang tangisannya, paling tinggi bayarannya. Maka itu kena kutuk oleh Allah, dikutuk malaikat, dan dikutuk manusia semuanya. Hadis berikutnya 6173. Nabi SAW bersabda, Al-Qubla bihasanah. Satu ciuman itu dengan satu kebaikan. Al-Qubla, satu ciuman, bihasanah itu dinilai satu kebaikan. Al-hasanu bi'asyara, satu kebaikan dengan 10 ganjaran. Al-hasanah, satu kebaikan, bi'asyaratin, dengan 10 ganjaran pahala. Itu hadis belum boleh disarah. Nah, belum disarah saja dah batuk. Al-qatlu fi sabilillah, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-qatlu, terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, yukaffiru, itu menghapuskan ia terbunuh, itu menghapuskan ia syahid, kulla khati'ah, akan semua dosa, kulla khati'atin, akan semua dosa, kecuali hutang, illad daina, kecuali hutang. Maka hutang itu tidak bisa lunas dengan mati syahid. Orang mati syahid, hutangnya akan tetap dituntut di akhirat. Al-qatlu fi sabilillah, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, yukaffiru dzunuba kullaha, itu menghapuskan ia terbunuh. Yukaffiru, menghapuskan ia terbunuh, az-dzunuba, akan dosa-dosa, kullaha, semuanya. Semuanya dosa dihapuskan, kecuali amanah. Kecuali amanah. Apa saja amanah? Al-amanah fis shalah, amanah ada dalam salat. Wal amanah fis shaum, amanah ada pada puasa. Wal amanah fil hadis, amanah juga ada dalam bicara. Wa asyaddu dzalik, yang lebih berat dari demikian, asyaddu dzalik, yang lebih berat dari demikian adalah wada'i, titipan. Yang lebih berat adalah titipan. Maka orang-orang yang mati syahid, salat yang belum diqadha dituntut di akhirat. Puasa yang belum diqadha dituntut di akhirat. Pesan yang diganti-ganti, yang dirubah-rubah dituntut di akhirat. Barang titipan yang tidak diberikan kepada pemiliknya dituntut di akhirat. Jadi hutang di situ maknanya ternyata luas. Bukan hutang uang kepada orang lain saja, bukan hutang benda-benda duniawi saja, tapi hutang kepada Allah, hutang kepada Rasul, hutang kepada sesama manusia. Ini tidak akan lunas dengan mati syahid. Maka perlu untuk memastikan salat qadanya itu lengkap.
harus dipastikan solat seumur hidup itu enggak ada yang tinggal. Dipikir lagi. Yang kecil-kecil mulai dari sekarang untuk berusaha tidak ada solat yang tertinggal. Yang masih bayi-bayi subur. Nah, yang baru-baru balik dihitung lagi berapa solat yang tertinggal, dilunasi sekarang. Sebelum nanti hitungannya lupa. Kalau nanti hitungannya lupa dan terbawa ke akhirat belum terbayar, dia mati syahid sekalipun itu tidak akan menyelamatkan. Tidak akan menyelamatkan. Itu hutang kepada Allah. Puasa Ramadan juga. Puasa Ramadan yang tertinggal ketika balik wajib dibayar. Nah, al-qatlu fi sabilillah syahadah. Terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mati syahid. Al-qatlu terbunuh fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mati syahid. Wa ta'unu syahada. Ta'un juga mati syahid. Wal batnu syahada. Sakit perut mati syahid. Wal gharaqu syahada. Tenggelam mati syahid. Tenggelam mati syahid. Wa nufasa'u syahada. Meninggal karena melahirkan mati syahid. Nufasa, kalau diartikan kalimatnya orang-orang wanita-wanita bernifas. Maksudnya meninggal karena melahirkan mati syahid. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, al-qatlu fi sabilillah syahadah. Terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mati syahid. Wa ta'unu syahada, kena ta'un syahada. Ta'un itu adalah wabah dari langit. Ta'un itu efeknya menyebabkan orang banyak meninggal. Itu ta'un. Tapi kalau ta'unnya memilih-milih korbannya itu bukan ta'un. Aneh juga kalau ta'un hanya milih yang tua-tua saja. Milih yang jantungan, milih yang kronis, milih yang komplikasi. Itu bukan ta'un. Ta'un itu bisa melanda yang tua, yang muda, dewasa, anak-anak, yang sakit, yang sehat. Seperti yang terjadi di Anwas, Syria. Kemudian gharaqu syahada. Tenggelam juga mati syahid. Baik tenggelam di kapal laut atau tenggelam di kapal udara. Pesawatnya masuk ke air laut, tenggelam itu juga syahada. Atau tenggelam di bawah banjir, syahada. Atau tenggelam dari kapal laut itu sendiri, syahada. Atau tenggelam di kapal tenggelam juga syahada. Kemarin korban Indonesia beberapa tahun yang lalu meninggal dalam kapal yang memang sudah tenggelam, kapal selam. Itu juga syahada. Wasailu, dan terbawa banjir. Itu khabarnya dibuang. Wasailu syahada. Kata antum sudah syahadanya? Tidak ada. Wasailu, dan juga mati syahid yaitu orang yang terbawa banjir. Wan nufasa'u, dan wanita-wanita yang meninggal karena melahirkan, yajurruha, menyeret akannya wanita, yajurruha, menarik akannya wanita, waladuha, oleh anaknya, bisaroriha, dengan tali pusarnya, ilal jannati, ke surga.
nggak ada masalah. Mau ditarik, mau diseret, mau ditendang, yang penting masuk surga. Daripada digendong tapi masuk neraka. Dia digendong oleh malaikat, dipapah oleh malaikat, kemana? Ke neraka. Nggak enak. Mendingan ke surga walaupun diseret-seret. Jadi ketika seorang wanita meninggal karena melahirkan, maka bayi yang dilahirkannya tersebut itu akan Allah bentukkan, walaupun bayi ini akan hidup balik sekalipun, tapi Allah akan bentuk di akhirat seperti bentuk bayi yang masih punya tali pusar, akan diikat ibu ini, kemudian akan ditarik ke surga. Hadis hasan. Al-Qadaru nizam tauhid. Takdir itu adalah nizamnya tauhid. Takdir itu adalah aturan tauhid atau standar tauhid. Faman wahadallah, maka siapa saja yang mentauhidkan ia akan Allah Subhanahu wa taala. Faman wahada, maka siapa saja yang mentauhidkan ia akan Allah Subhanahu wa taala, wa amana bil qadar, dan dia beriman dengan kadar, beriman dengan takdir, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatil wusqa, tali yang kokoh. Faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatil wusqa, tali yang kokoh. Tali yang kokoh adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis di bawah, al-qadaru sirrullah. Takdir itu adalah rahasia Allah. Fala tafsu sirrallah, maka janganlah kalian menyebarkan, maka janganlah kalian membuka rahasia Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pahami hadis ini menurut hadis yang pernah kita baca sebelumnya, maka Nabi berpesan untuk tidak berbicara tentang takdir. Karena berbicara tentang takdir, kalau salah dalam pembicaraannya, salah dalam menyimpulkannya, ini akan menyebabkan seseorang itu masuk dalam aliran Qadariyah. Nanti kita baca di hadis di bawah. Atau dia akan masuk kepada aliran Jabariyah. Bahkan ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam maaf, bukan itu hadis yang dimaksudkan. Itu hadis tentang fadilah kalimat la ilaha illallah. Khair. Takdir, sesuatu yang sudah Allah takdirkan, sesuatu yang sudah Allah tetapkan 500.000 tahun, 5.000 tahun, 5.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Semuanya sudah ditulis, sehingga hadis berbicara tentang takdir orang yang ditakdirkan masuk surga, walaupun awalnya ada ahli neraka, akan masuk surga juga. Akhir hayatnya akan berubah menjadi orang beriman. Tapi orang yang ditakdirkan masuk neraka, akhirnya akan masuk neraka juga. Kalau memang di luh mahfuz kepada masyarakat tanpa ada penjelasan yang lengkap,
Maka orang-orang mengatakan tidak perlu pada amal. Tidak perlu pada amal. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tak apanya guna kita beramal kalau memang akhirnya juga sudah ditakdirkan untuk masuk neraka. Akhirnya orang akan percaya, akan pasrah dengan takdir, tidak mau berusaha. Maka itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang-orang yang belajar hadis, yang mengetahui penjelasan tentang takdir, itu bukan materi yang mesti disampaikan di khalayak ramai, materi yang bisa dikonsumsi oleh semua lapisan dan kalangan. Tidak. Tapi takdir itu adalah perkara yang disampaikan kepada seseorang yang ada di dalam kesedihan, seseorang yang ada di dalam keputusasaan, seseorang yang ada di dalam kekecewaan. Misal, dia telah berusaha semaksimal mungkin mengelola usahanya, berbagai cara dia lakukan, berbagai training dia ikuti, kemudian apalagi yang lainnya, selain training apa? Pelatihan itu apa namanya? Seminar. Nah, seminar menjadi pedagang yang baik, seminar menjadi barang laris, seminar meraup keuntungan yang besar, seminar modal sedikit untung besar, diikuti semuanya, tapi gagal selalu. Nah, kepada orang inilah perlu bicara tentang takdir. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kecewa. Ada rahasia Allah di sana. Kita tidak bisa melawan takdir. Itu juga seseorang hampir dia minum baygon, sudah dibuat tali gantungan dalam kamarnya, tak putus asa dia, karena seseorang yang diharapkan meninggalkan. Nah, sama dia kita harus bicara takdir. Seorang ibu sedih melulu, padahal anaknya sudah meninggal 7 hari, 8 hari, 10 hari yang lalu. Di sana kita bicara tentang takdir. Jadi bukan materi yang harus disampaikan ke khalayak, bukan pengajian umum, bukan pembahasan yang harus diseminarkan, bukan juga pengajian yang harus didaurahkan. Kita daurah takdir sekarang. Apa sih sebetulnya takdir itu? Tidak. Itu adalah rahasia Allah. Maka jangan dibongkar. Nanti ada yang salah paham, akhirnya dia akan pasrah dengan takdir ke kepala. Nanti dia akan pasrah dengan takdir, akhirnya muncullah aliran sesat yang disebut dengan Qadariyah, Jabariyah. Lihat hadis di bawah. Qadariyah itu adalah majusnya ini umat. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Majusi itulah penyembah api. Dan orang yang memahami aliran Qadariyah itu sama dengan orang majusi, kafir. In maridu, jika mereka sakit, fala ta'uduhum, maka jangan kalian bezuk akan mereka, maka jangan kalian jenguk akan mereka. Wa in matu, jika mereka mati, fala tashhaduhum, maka jangan kalian hadiri, maka jangan kalian saksikan akan mereka. Hadis sahih. Apa itu aliran Qadariyah?
Kalau disebut Qadariyah, maka akan muncul aliran satunya Jabariyah. Jabariyah adalah suatu keyakinan yang meyakini bahwasanya manusia ini adalah seperti wayang di tangan dalang. Wayang di tangan dalang. Wayang apakah punya kehendak? Apa wayang punya kehendak? Wayang tidak punya keinginan. Semua gerak-gerik si wayang itu adalah kehendaknya dalang. Dalang ya, bukan galang. Jadi kalau wayangnya tertawa itu adalah keinginan si dalang. Kalau wayangnya menendang itu keinginan si dalang. Kalau sekiranya wayangnya baik itu juga yang baiknya dalang. Jadi enggak ada kebaikan wayang, tidak ada dosa wayang. Sehingga mereka mengatakan manusia ini tak berdosa satupun. Berdosa tidak, berpahala tidak. Karena mereka itu bergerak atas izin Allah, atas paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua gerak-gerik mereka, perlakuan mereka adalah itu wujud daripada perbuatan Allah. Yang salat siapa? Allah. Yang puasa, yang mencuri, yang berzina, itu semuanya dinisbahkan kepada Allah. Itu disebut aliran Jabariyah. Sedangkan aliran Qadariyah yang mengantuk adalah sebuah keyakinan yang meyakini bahasanya mereka mendapatkan kekuatan dari Allah. Tapi dengan kekuatan tersebut kita bisa berbuat. Kita solat dengan kudrah Allah. Kita puasa dengan kudrah Allah. Apapun yang kita lakukan dengan kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mirip dengan Qadariyah ini. Ini masih belum kita bisa ponis ya. Belum bisa kita ponis Qadariyah atau tidak. Tapi sudah hampir mirip. Antum belajar dengan kudrah Allah atau kudrah sendiri? Hah? Dengan kudrah Allah atau kudrah sendiri? Lalu apa bedanya ahli sunnah wal jamaah dengan Qadariyah? Kalau ahli sunnah wal jamaah memahami bahwasanya makhluk tidak punya qadar, makhluk tidak punya kudrah. Tetapi ketika makhluk ingin berbuat, pada saat itulah kudrah Allah berikan. Bisa dipahami? Sedangkan Qadariyah mengatakan kudrah kita dari Allah. Kita punya kudrah, tapi asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berikan ke kita, kita bisa lakukan untuk apa saja. Bisa dipahami? Enggak mengerti juga? Begini, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah yaitu seperti handphone yang baterainya enggak berfungsi lagi, seperti laptop yang baterainya enggak menyimpan lagi. Kapan bisa hidup? Hah? Dicolok ke listrik baru hidup, dicabut langsung mati. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara pemahaman Qadariyah adalah laptop yang baterainya masih bagus. Ketika dicolok
maka masuklah energi ke baterainya, energi listrik. Dilepas cabutannya, dia masih bisa hidup sendiri ketika lepas daripada aliran listrik. Ini Qadariyah. Jadi orang Qadariyah memahami takdir, kekuatan itu dari Allah. Allah masukkan ke tubuh kita. Ada yang dimasukkan 20 watt, ada yang 100 watt, ada yang 1000 watt. Kemudian dialah yang bisa mempergunakan sekehendak hatinya. Ini Qadariyah. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka memahami kudrah Allah tidak tanamkan dalam diri manusia, tapi Allah beri saat manusia berkehendak. Baterainya lobet. Nah, saat ada sambungan listrik baru dia bisa hidup, saat lepas sambungan listrik langsung mati. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khair. Hati-hati dalam bicara iman yakin. Jangan sampai terjerumus kepada aliran Qadariyah. Coba Apri, kalau antum disuruh nafi isbat, itu seperti apa bunyinya? Api sifatnya membakar. Nasi sifatnya mengenyangkan. Air menghilangkan dahaga. Itu enggak nafi isbat namanya. Itu berbicara tentang faedah-faedah makhluk.